Kita sudah hafal semua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan, akan kena hukumannya. Ditimbang amal baik, amal buruk. Dan Allah menjelaskan dalam banyak firman yang lain gitu kan. Faman thaqulat mawazinu faulaika, siapapun yang berat timbangannya nanti hari kiamat, baik itu yang baik maka dia akan beruntung. Yang buruk maka dia akan rugi. Ya, tentang masalah timbangan amal. Setelah timbangan amal akan dibentangkan nanti neraka, semua kita akan menyaksikan neraka nanti. Dan dibentangkan sirat, sebuah jembatan di atas neraka yang sudah diberikan bocorannya dari sekarang oleh Nabi SAW kepada kita, bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Sirat itu adalah sebuah jalan yang sangat tipis, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, ya, dan juga sangat licin, menggelincirkan. Di kiri kanannya ada duri-duri, ya, yang menyambar. Kata Nabi SAW seperti duri sa'dan. Duri sa'dan itu sebuah pohon di daerah padang pasir. Durinya itu kayak pengait gitu, ya, dan tajam. Maka dia akan menyambar semua orang-orang yang pantas masuk neraka itu. Nah, orang-orang ahli surga tetap akan lewat di situ. Kata Allah SWT dalam surah Qaf, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatin sirat itu. Cuman ada orang yang lewat, dan semoga kita insya Allah termasuk di golongan pertama seperti kilat. Cepat sekali sudah sampai di ujung. Ujungnya sana surga. Gitu kan. Harus lewatin neraka ini. Ada yang seperti menunggangi kuda. Ada yang terbang seperti burung. Ada yang seperti orang berlari. Dan ada orang yang berjalan merangkak. Dan akhirnya jatuh. Maksudnya menjadi lemah. Kena lemahnya amalnya. Kena lemahnya amal. Jadi yang mendorong orang lewat sirat itu banyaknya amal soleh dia. Nah, orang-orang yang layak masuk neraka jatuh dulu ke neraka. Dikait oleh kaitan tersebut. Masuk neraka. Tujuannya, hikmahnya kenapa kita disuruh lewat neraka, kata para ulama, agar orang-orang nanti kalau masuk surga itu selalu bersyukur kepada Allah karena dia tidak masuk ke dalam neraka itu. Dia akan merasa puas sekali dengan surga. Dan setiap orang di antara kita nanti kalau sudah masuk ke surganya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah, maka ada satu pintu di istanahnya itu, yang kalau dia buka, dia bisa lihat ke neraka setiap saat. Sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah, tidak disiksa di sana. Dan untuk masuk ke dalam surga sederhana. Bagaimana seseorang itu beriman kepada Allah dan dilaksanakan perintah saja. Dan perintah itu ringan sekali. Dan untuk masuk ke dalam neraka lakukan pelanggaran, akan masuk ke dalam neraka dan disiksa. Perintah agama, kalau kita bicara tentang 5 rukun Islam saja, dan Bapak Ibu fokus ke ini saja sudah cukup. Syahadat. Bukan hanya bagi mu'allaf ya, orang baru masuk Islam. Kita pun butuh memahami syahadat ini. Pengucapan kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya tidak boleh lagi bergantung dan menyembah selain Allah. Enggak boleh lagi pakai jimat, enggak boleh minta-minta ke benda-benda mati, kuburan, patung, enggak boleh, gitu kan? Pohon, keramat dan segala macam itu syirik namanya, menyekutukan Allah. Orang-orang Mekah dulu, mereka yakin Ka'bah rumahnya Allah, tapi mereka juga yakin Tuhan Allah ada, tapi mereka masih datangkan patung-patung, lalu mereka minta sama Allah, minta juga sama patung itu. Ini merusak la ilaha illallahnya. Kemudian, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita harus yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan suri tauladan kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Semua cara makan, cara minum, cara tidur, interaksi biologis, apa saja, berbisnis, ya, semua itu kita ikuti Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Kita ciplak hidup beliau. Itu makna syahadat. Ini tidak sulit. Kemudian yang kedua salat. Salat 5 waktu ini sering kalau ada yang datang syahadat di kantor kami selalu sampaikan tentang wasiat ini gitu ya. Kalau sholat ini sebenarnya kan ada orang sebagian mengatakan saya nggak mau masuk Islam karena terlalu banyak sholatnya. Ada sebagian orang begitu mengatakan. Ya, mereka tidak masuk Islam karena dianggap umat Islam kok 1 hari 5 kali sholat. Padahal sebenarnya sholat ini absensi. Absen, kayak teman-teman kantor gini kan absen. Bangga nggak kita teman-teman sekalian? Ini kita bicara lingkup sederhana saja. Kalau ada di antara Anda setiap hari 5 kali dipanggil oleh direkturnya hanya untuk nanyakan kabar kamu bagaimana, kamu butuh apa? Dan dipenuhi kalau kita sampaikan, oh saya lagi butuh untuk anak saya lagi butuh untuk bayar utang saya. Semua dipenuhi 1 hari 5 kali. Itu gimana? Itu sholat begitu absensi. Makanya antara azan dan iqamah itu waktu mustajab. Waktu diterimanya doa. Kita disuruh sampaikan. Apa saja sampaikan. Absen. Dan kata Nabi SAW antara sholat dengan sholat yang lainnya pembersihan dosa di antara keduanya. Kesalahan yang terjadi dimaafkan di saat itu. Tinggal kita bagaimana khusyuk dan ikhlas untuk sholat tadi. Menjaga tata cara, gerakan dan juga bacaan yang benar. Ikuti syarat-syarat yang benar, maka akan terpenuhi semuanya. Dan ini 5 waktu sholat ini tidak ngambil waktu lama. Ya. Paling lama 10 menit. Ya. Mungkin orang yang soleh banget itu 10 menit sholatnya. Gitu. Subuh 10 menit, duhur, asar, maghrib, isya. Sebentar sekali orang sholat. Kita bicara wajibnya, kita tidak bicara sunnahnya dulu ya.
Kita bicara wajib. Sunnah itu tambahan. Bapak Ibu kerjakan, tidak kerjakan itu tidak. Kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi itu pelengkap nanti. Cuma yang sholat 5 waktu ini saja. Kalau 10 menit berarti kita habiskan cuma 50 menit dalam sehari. Sehari full ya, 24 jam. Berarti kita masih punya 23 jam plus 10 menit waktu untuk aktivitas yang lainnya. Ini aja absensi nih. Dan sederhana gerakan sudah kita bisa mudah pelajari, bacaan kita juga mudah hafal gitu. Yang ketiga, zakat. Zakat ini pensucian harta tadi saya bilang cuma setahun sekali. Itu pun memenuhi 2 syarat. Haul, masa setahun. Misalnya Ramadan ke Ramadan. Dan yang kedua nisab, kadar minimalnya 85 gram emas. Kalau kita hitung sekarang misalnya 1 juta 1 gram, berarti kita punya 80 gram emas. Ya. Kalau itu bertahan 1 tahun, tabungan dan investasi kita, dikeluarkanlah 2,5% untuk pensucian harta itu. Setahun sekali. Kalau dalam 1 tahun ini, misalnya 12 bulan ya, Ramadan ke Ramadan. Mulai Ramadan, misalnya mulai kita Syawal, Zulqa'dah, Zulqa'dah, atau Masihnya misalnya Januari ke Januari. Supaya mudah difahami aja. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, semuanya dalam 12 bulan itu stabil 85 gram emas uang kita atau tabungan atau investasi kita, baru keluar zakat 2,5%. Tapi kalau dalam 6 bulan misalnya berjalan, Januari sampai bulan Juli atau bulan Juni, sempurna nih, 85 gram emas stabil dia, karena kita punya tabungan investasi. Bulan Juli misalnya, bulan ke-7 atau ke-8 turun dari 85 gram emas karena anak kita sakit butuh biaya sekolah atau biaya rumah sakit, maaf. Kemudian biaya sekolah segala macam, atau kita butuhan mendesak, tiba-tiba di bulan ke-7 turun nisab kita. Turun dari kadar 85 gram emas tabungan kita atau investasi kita. Maka nisab atau hitungan haul yang pertama 6 bulan itu dianggap batal. Nanti kita akan mulai hitung lagi nisabnya, kadar minimalnya itu di bulan yang memang stabil sampai 12 bulan ke depan. Yang keempat Ramadan, puasa wajib saja setahun sekali. Ini adalah terapi kesehatan. Puasa adalah terapi kesehatan. 11 bulan kita boleh makan, minum, apa saja. Ya, panas, dingin, asam, pedas. Ini kalau badan kita robot bisa rusak. Gitu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita terapi setahun sekali. Ramadan sebulan penuh itu untuk kesehatan. Dan mungkin teman-teman di dunia medis tidak asing dengan penelitian di masa kita sekarang. Bagaimana manfaatnya orang puasa. Dan di masa kita sekarang lagi ada ya terapi-terapi kesehatan untuk diet ya dengan puasa, memperbanyak puasa itu kan selalu dilakukan. Karena emang perut kita ini banyak sekali mendatangkan sumber permasalahan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Kalau dia tidak kontrol akan jadi penyakit buat dia. Nah Ramadan datang untuk itu. Selain punya keutamaan yang lain, puasa adalah kewajiban, dapat pahala dan seterusnya. Jadi ini setahun sekali saja. Kemudian yang kelima terakhir haji, ini juga bagi yang mampu saja. Sekali seumur hidup. Ya. Kalau sudah sekali dilakukan sudah selesai, gugur dari kewajiban selama dia mampu. Kalau tidak mampu berarti tidak ada kewajibannya. Ini saja 5. Ya, tidak ada yang lain sebenarnya. Maksudnya yang wajib ya. Kalau yang lain sifatnya sunnah itu tambahan. Makanya pernah ada orang satu badui datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata begini, ya Rasulullah, maaf, dia belum masuk Islam. Dia datang ke masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Maka Nabi Muhammad SAW itu lagi muttaki itu kayak letakin sikunya di lantai, kakinya ngelonjor gitu, lagi ngobrol santai dengan para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan saya. Lalu orang itu mengatakan, saya ingin bertanya kepada anda, apakah boleh? Kata Nabi SAW, silahkan. Dia bilang baik. Saya ingin tanya, siapa yang meninggikan langit ini? Yang membuat langit seperti ini siapa? Orang itu tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, Allah. Lalu saya tanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Sehingga bisa cocok tanam di situ, bisa tinggal di atasnya, bisa jalan berpicak, bisa ambil hasilnya. Ini siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu orang itu lagi bilang, siapa yang menancapkan gunung-gunung? Yang banyak gunung berapi, ada gunung batu. Ini siapa yang tancapin? Yang menata semua ini jumlahnya banyak begini. Kata Nabi SAW, Allah. Maka orang itu mengucapkan kata-kata yang membuat Nabi Muhammad SAW tadi lagi santai, tiba-tiba serius gitu. Duduk. Karena orang itu bilang, hai Muhammad, saya tanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus anda kepada kami? Perkataan ini berat sebenarnya, sangat luar biasa, berbobot. Maka Nabi SAW lagi duduk santai, duduk tiba-tiba. Serius lalu mengatakan, iya. Dengan tidak ada keraguan, benar. Maksudnya saya diutus oleh Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Orang ini bilang,
Saya mau bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 kali sehari? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini bilang lagi, saya mau bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, hamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk memerintahkan kepada orang kaya kami mengeluarkan hartanya kepada orang miskin kami zakat? Kata Nabi SAW, iya. Dia tanya lagi, atas nama Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa 1 bulan Ramadan penuh dalam setahun itu? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup kami ke Baitullah di Mekah, di Ka'bah? Kata Nabi SAW, iya. Maka orang itu bilang, kalau saya lakukan itu, saya beriman, apa yang saya dapat? Kata Nabi SAW, engkau akan masuk surga. Maka orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Syahadat dia. Setelah dia syahadat, kata dia, ya Rasulullah, apa yang saya dapatkan kalau saya lakukan ini? Kata Nabi SAW, engkau akan masuk surga. Maka orang itu mengatakan, demi Allah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Dan saya akan fokus ke rukun Islam tadi, saya tidak tambah lagi. Sunnah pun dia tidak kerjakan. Gitu kan. Saya mau ini saja. Maka orang itu pun pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Islam itu mudah. Hanya rukun Islam kita fokus. Gitu kan. Selebihnya kita akan menjadikannya sebagai tambahan. Kalau dalam hal ibadah ya, tentu ada juga hal yang lain harus perhatikan. Tidak boleh melanggar pelanggaran-pelanggaran. Dan saya sudah bahasakan tadi di pembukaan kita, semua yang dilarang oleh agama pasti buruk. Dilarang mencuri, dalam berbohong, dalam mengganggu orang, ya, dalam menggosipin orang, gibah, tidak boleh memfitnah, tidak boleh membunuh, dan seterusnya. Semua itu buruk, jadi kalau kita tinggalkan otomatis kita akan aman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kembali tadi, sebenarnya orang yang mengikuti agama ini akan mendapatkan panduan hidup dan jelas kemana arahnya. Nah nanti akan ada surga dan neraka, orang yang patuh masuk surga dan orang yang membangkang akan masuk ke dalam api neraka.